Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Intan Safitri dengan NIM 2510205070. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Selamat menonton. Integrasi interkoneksi itu apa sih? Jadi integrasi itu menyatukan atau menghubungkan beberapa ilmu yang terpisah, dan sedangkan interkoneksi itu berarti semua disiplin ilmu itu saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Selama ini kan kita selalu memahami bahwasanya ilmu agama dengan ilmu sains itu selalu dipisahkan. Padahal permasalahan sosial itu terlalu kompleks. Misalkan nih, ketika kita akan membahas kemiskinan, kita tidak bisa hanya melihat dari satu disiplin ilmu saja, misalkan dari sisi ekonomi, tapi kita juga harus melihat dari sisi agama, sosial, budaya, bahkan psikologi. Jadi gagasan atau solusi yang dihasilkan pun akan lebih relevan dan manusiawi. Jadi tokoh yang pertama itu ada Amin Abdullah. Poin yang disampaikan beliau itu adalah beliau menawarkan gagasan integrasi interkoneksi. Adalah sebuah gagasan yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu sains, agar tidak berjalan secara terpisah. Menurut beliau, ilmu pengetahuan harus saling terhubung dan bekerja sama untuk memahami persoalan manusia secara lebih utuh. Jadi, inti pemikiran dari Amin Abdullah itu adalah antara ilmu agama dan ilmu sains itu tidak untuk dipertentangkan, tapi keduanya itu bisa saling mendukung agar menemukan solusi untuk mengatasi persoalan dan permasalahan manusia secara relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Terus selanjutnya, apa sih alasan Amin Abdullah itu mengatakan poin tersebut? Itu ada 4 gagasan. Yang pertama itu untuk mengatasi dikotomi ilmu. Jadi ilmu agama sama ilmu sains itu sering banget dipahami secara berbeda dan dipisahkan. Kita sering memahami kayak ilmu agama itu fokus sama ibadah, berdoa kayak gitu. Sedangkan ilmu sains itu fokus dengan dunia modern. Padahal keduanya itu saling berkaitan dan harus bekerja sama agar lebih relevan untuk kehidupan sosial. Terus yang kedua itu untuk menyelesaikan permasalahan sosial secara menyeluruh, kayak permasalahan kemiskinan, ketidakadilan, intoleransi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan satu disiplin ilmu, tapi kita membutuhkan ilmu-ilmu multidisipliner. Oleh itu kita butuh ilmu agama, ilmu sains, ilmu budaya, ilmu sosial, dan lain sebagainya, dimana ilmu-ilmu itu nanti akan bekerja sama. Ketiga, untuk membentuk cara berpikir kritis dan modern, karena integrasi dan interkoneksi ini membebaskan orang itu bersudut pandang yang berbeda, sehingga orang tersebut tidak mudah fanatik, moderat, bahkan tidak bersikap ekstrim, karena mereka melihat berbagai permasalahan ini dari banyak sudut pandang. Terus yang keempat, untuk menyelesaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Jadi individu itu tuh nggak hanya pintar dalam satu ilmu aja, kayak misalkan ilmu agama, tapi mereka juga harus bisa untuk membaca realitas sosial, perkembangan teknologi, dan menerima tantangan dalam kehidupan yang modern. Nah, terus ini ada jaring laba-laba keilmuan. Nah, di jaring laba-laba keilmuan ini adalah sebuah ilustrasi dari integrasi dan interkoneksi. Nah, di tengah-tengahnya ini ada Al-Quran dan Sunnah sebagai ilmu agama, dan di luarnya itu ada ilmu fikih, tafsir, kalam, teknologi, dan banyak ilmu sains lainnya. Nah, ini adalah gambaran bahwasanya ilmu-ilmu itu emang nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi mereka itu saling mendukung dan saling terkoneksi. Jadi kesimpulannya itu bahwa ilmu agama dan ilmu sains itu tidak untuk dipisahkan dan tidak untuk dipertentangkan, tapi keduanya saling melengkapi agar kita itu bisa memahami permasalahan sosial dan menyelesaikannya secara lebih utuh. Nah, dengan adanya integrasi interkoneksi ini pun kita itu nggak cuma pintar secara akademik, tetapi kita juga bisa memahami realitas sosial dan tentunya bersikap moderat dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, terus tokoh yang kedua itu ada konsep integrasi interkoneksi menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, beliau menekankan nih konsep islamisasi ilmu pengetahuan.
Menurut beliau, ilmu-ilmu modern barat itu banyak dipengaruhi pandangan sekuler. Nah, sehingga perlu diarahkan kembali nih pada nilai-nilai Islam. Di sini bukan berarti kita itu menolak ilmu-ilmu barat ya, tetapi ilmu-ilmu tersebut itu perlu kita sari kembali dengan saringan spiritual dan agama tersebut. Nah, karena kan pada dasarnya pendidikan itu nggak cuma bertujuan untuk mencerdaskan manusia, tetapi juga menciptakan manusia yang lebih baik secara moral, adab, dan berakhlak tentunya, agar tidak merugikan orang lain, tentunya bermanfaat untuk masyarakat teratas. Terus urgensi dari itu apa sih? Jadi menurut atas itu, ilmu itu harus berkembang dengan ada nilai agama di dalamnya juga. Karena ketika ilmu itu berkembang tanpa adanya ilmu agama, itu akan kehilangan arah dan tujuan. Ilmu teknologi itu memang sangat membantu manusia, tapi ketika ilmu tersebut tidak diiringi dengan ilmu agama, ilmu tersebut tidak ada tujuan yang jelas kayak gitu, dan bahkan manusia akan menciptakan permasalahan yang baru dengan kemudahan tersebut, kayak krisis moral, sikap materialisme, dan manusia itu akan hanya sibuk untuk mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Nah, pemikiran atas terkait islamisasi ilmu pengetahuan ini diwujudkan dalam pendirian International Institute of Islamic Thought and Civilization. Nah, lembaga ini adalah salah satu bentuk dan contoh penerapan ilmu modern dan nilai-nilai Islam. Nah, di ISTAT sendiri, ilmu modern itu tidak dipelajari secara terpisah, tetapi dikaitkan dengan ilmu fikih dan pemikiran Islam. Selain itu, peserta didik di sana pun kan tentang pentingnya adab. Jadi peserta didik di sana itu tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan adab moral yang baik. Pemikiran al-atas ini banyak mempengaruhi perkembangan kurikulum juga loh, dikenal dengan pendidikan modern loh. Nah, terutama dalam menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spiritual. Jadi kesimpulan dari integrasi interkoneksi yang disampaikan al-atas itu, pengetahuan itu harus dibangun di atas nilai spiritual dan adab. Jadi ilmu tersebut itu tidak kehilangan arah dan tujuan, bukan hanya untuk sebagai alat untuk mencari kerja dan untuk menghadapi kehidupan modern, tetapi juga untuk membentuk manusia dengan moral, akhlak, dan adab yang baik. Nah, oleh karena itu pendidikan itu tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual saja, tapi juga menekankan nilai adab dan akhlak, agar ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan dan untuk mensejahterakan orang lain. Dan yang ketiga adalah tokoh Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau membawa gagasan baru nih, yaitu Islamization of Knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut beliau, ilmu agama dan ilmu sains itu tidak boleh dipisahkan, karena pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Tuhan. Ismail Raji Al-Faruqi ini juga menekankan bahwasanya pengembangan ilmu pengetahuan itu harus didasarkan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwasanya seluruh aspek kehidupan manusia itu saling terhubung dengan keesaan Tuhan. Oleh karena itu, nilai pengetahuan itu tidak hanya digunakan untuk kemajuan dunia, tapi juga diarahkan untuk membentuk manusia itu lebih bertanggung jawab, membawa manfaat, keadilan, dan tentunya membentuk moral manusia. Lalu, apa sih urgensi dari gagasan Islamisasi knowledge dari Ismail Raji Al-Faruqi ini? Jadi, pendidikan modern saat ini itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu sains, seperti kayak beribadah, berdoa, gitu. Sedangkan ilmu umum itu, ilmu sains itu dipahami secara sekuler tanpa adanya nilai spiritual dan keagamaan. Oleh karena itu, Ismail Raji Al-Faruqi menekankan bahwasannya ilmu pendidikan itu, ilmu pengetahuan itu harus dilandaskan dengan nilai-nilai tauhid. Itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga paham akan nilai moral, paham akan menjawab masalah sosial, dan tentunya memiliki kesadaran spiritual. Nah, gagasan Al-Faruqi terkait integrasi ilmu pengetahuan ini diterapkan melalui International Institute of Islamic Thought. Nah, itu sebuah lembaga yang bertujuan mengembangkan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan memadukan nilai-nilai agama dan ilmu modern.
atau biasa kita kenal dengan IIT. Nah, lembaga ini tuh mengembangkan kurikulum integratif di mana penelitian tertentu itu berbasis nilai ajaran agama Islam dan mendorong dialog antara disiplin ilmu agama dan ilmu sains. Konsep Al-Faruqi ini juga udah mempengaruhi banyak universitas Islam di berbagai negara dalam penyusunan kurikulum terpadu, yaitu kurikulum yang menghubungkan ilmu agama dan ilmu umum agar pendidikan lebih menyeluruh dan relevan di perkembangan zaman. Pulang dari poin yang disampaikan Ismail Haji Al-Faruqi ini, beliau menekankan bahwasannya ilmu pengetahuan itu harus kembali dengan nilai-nilai tauhid agar ilmu tersebut itu tidak kehilangan moral dan kemanusiaan. Menurut beliau, ilmu pengetahuan itu tidak hanya berfokus untuk menciptakan kecerdasan intelektual, tetapi juga menciptakan manusia yang bertanggung jawab, menerapkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, pada dasarnya konsep integrasi interkoneksi menurut ketiga tokoh tersebut dari Amin Abdullah, Al-Attas, dan Al-Faruqi ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja caranya yang berbeda. Amin Abdullah lebih menekankan bahwasannya ilmu agama itu harus berdialog agar mereka bisa menjawab masalah masyarakat secara lebih utuh. Sedangkan Al-Attas lebih memfokuskan bahwasannya pendidikan atau ilmu itu juga harus membentuk moral dan adab agar tidak kehilangan tujuan. Dan Al-Faruqi menekankan bahwasannya ilmu itu harus berdasarkan prinsip tauhid agar bisa membangun keadilan sosial dan keberadaban Islam.